MCU lagi kebanyakan janji, tapi mereka nggak sadar bahwa masih ada banyak project MCU yang belum ada kelanjutannya sama sekali. Jadi pada video kali ini gue akan membahas mengenai berbagai macam adegan post credit MCU yang sampai sekarang masih belum ada kelanjutannya. Bahkan bisa gue katakan ini project MCU sudah tidak berlaku lagi untuk era MCU Multiverse Saga, saking apesnya di project. Maka dari itu pada video kali ini aku akan membahas mengenai semua adegan post credit MCU di era Multiverse Saga yang sampai sekarang belum ada kelanjutannya, oke? Yang dimana tahun ini kita akan menambahkan sebuah project untuk penutupan era MCU Multiverse Saga seperti Spider-Man Brand New Day, Avengers Doomsday, bahkan sampai kepada Avengers Secret Wars, oke? Jadi so, Mario Booster, let's break down this video. Mohon maaf ya, gue agak sedikit roasting karena mohon maaf banget untuk MCU Multiverse Saga untuk awal-awal tahun gue kira itu menjanjikan, Pak. Oke, gue kira itu menjanjikan karena apa? Sudah ada Loki series, Falcon and Winter Soldier, WandaVision, dan juga masih ada banyak banget project-project MCU yang mereka kerjakan di awal era MCU Multiverse Saga ini. Tapi di era MCU Multiverse Saga, pas gue lihat ya mengenai timeline filmnya, bahkan serialnya, itu mereka kerasa banget kayak dikejar-kejar oleh deadline banget, Pak ya. Dan bahkan hasil untuk animasinya aja, bahkan CGI-nya aja, mohon maaf, makin kacau men. Jadi pada video kali ini aku akan bahas mengenai apa saja adegan post credit MCU yang sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Nih kemana MCU? Waduh astaga, udah masuk kepada Doomsday, Secret Wars, tapi nggak ada sequelnya. Pusing gua, Pak. Yang pertama itu adalah post credit scene-nya film Eternals, oke? Yang dimana di bagian post credit scene-nya ada sebuah adegan ketika si Star Fox bersama juga dengan temannya yang akan menyelamatkan sisa para anggota Eternals untuk menyelamatkan semua anggota mereka yang diculik oleh Arishem the Judge, oke? Yang dimana mungkin buat kamu-kamu yang masih agak lupa, jadi Arishem ini merupakan leader bagi para Celestial yang berada di MCU ini, Pak. Dan yang bikin gua paling meledak adalah bahwa pemeran Star Fox yang muncul di film ini itu adalah vokalisnya boyband One Direction, itu adalah Harry Styles. Dan gua masih ingat ketika adegan ini diputar ke bioskop saat itu ya, pas zaman-zamannya udah mau masuk ke era-era mau COVID ya. Semua para penontonnya yang menunggu momen itu adalah para cewek-cewek, Pak. Ya dimana ketika Harry Styles udah muncul, semua cewek-cewek langsung wow, yeah. Ya wajar sih. Tapi ya lagi-lagi gua pikir Harry Styles ini akan punya sebuah peran penting untuk masa depan MCU ke depannya, Pak ya. Tapi tiba-tiba itu film langsung gagal total karena film itu akhirnya dibenci oleh para fans MCU karena satu adegan doang, Pak. Satu adegan paling fatal di MCU itu adalah kissing gay, ya. Cowok sama cowok ciuman. Gua masih inget tuh ketika pas gua di bioskop, gua ketika lihat lo kok malah ada beginian, ya elah. Jadi ya lagi-lagi saat itu Disney udah ada sebuah kampanye untuk LGBT campaign. Bodoh amat lah, aduh astaga. Jadi ya pas gua nonton ya udah kacau nih. Semua para fans Marvel langsung gak benci mengenai film ini dan sampai sekarang itu film tidak ada kelanjutan lagi di era Multiverse Saga. Coba ya, kau bisa cek di semua project MCU Multiverse Saga, mereka satupun tidak ada mengatakan ada anggota Eternals yang terlihat di situ, Pak. Gak ada, sama sekali tidak ada ya. Bahkan di filmnya Captain America Brave New World aja, ketika mereka mengangkat sebuah tema nyamuk yang akan jadikan sebuah bentuk adamantium di MCU ya, mereka tidak pernah mengatakan ada anggota Eternals yang diculik di situ. Gak ada, Pak, gak ada. Padahal saksinya banyak. Padahal untuk sutradaranya itu adalah Chloe Zhao, pemenang Oscar
tapi untuk hasilnya tidak berhasil menjangkau para fans MCU. Dan juga ada campaign LGBT, ya iyalah ya, udah tema superhero dan juga ada tema LGBT. Ade kacau makanya ya juga gak heran sih kenapa MCU juga agak trauma untuk mengangkat tema Eternals kembali ke project MCU Multiverse Saga ini Pak ya. Bayangin cuy, semua project gak ada Pak, gak ada, kayak seakan-akan hilang gitu loh. Kacau. Kemudian nextnya adalah serial Moon Knight. Di bagian post creditsnya juga merupakan sebuah adegan yang paling gua tunggu sampai sekarang tidak pernah kejadian Pak. Yang dimana di bagian adegan post creditsnya itu sebuah bentuk adegan sangat krusial banget. Yang dimana seperti kalian tahu ya bahwa untuk tokoh Moon Knight ini adalah si Mark Spector. Yang dimana dia punya 3 kepribadian yang muncul di versi komik kan ya. Nah, sedangkan di MCU yang muncul cuma 2 alter ego saja, itu adalah si Mark Spector sebagai tokoh utamanya, yang kedua adalah Stephen Grant, yang ketiga adalah Jack Lockley, yang dimana akhirnya di bagian post scene-nya Jack Lockley sudah dimunculkan sebagai alter ego ketiga yang akhirnya di-reveal di adegan itu Pak. Dan sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Gua nggak tahu kenapa Pak ya, tapi pas gua baca mengenai beritanya, Moon Knight sepertinya tidak akan berlanjut kepada season keduanya. Entah karena apa, gua nggak tahu ya. Bahkan dari pihak Marvel dan Disney, mereka tidak memberikan sebuah statement apa-apa mengenai serial Moon Knight yang satu ini. Padahal ini sebuah bentuk serial MCU paling niat, paling brutal, dan plot ceritanya paling konsisten Pak ya. Makanya gue harus akui, serial MCU paling terbaik buat gue pribadi yang punya value dan juga sesuai kepada versi komiknya itu adalah Moon Knight Pak. Apalagi aktornya adalah Oscar Isaac. Ini adalah aktor paling legend di Hollywood Pak. Dan pas gua baca mengenai beritanya, untuk Oscar Isaac dia udah nggak interest untuk bekerja sama lagi dengan Disney untuk beberapa tahun ke depan Pak, karena sebuah kasus di mana si Oscar Isaac ini akhirnya udah bersuara mengenai sebuah isu-isu politik yang berada di Amerika Serikat Pak. Jadi ya lagi-lagi Oscar Isaac udah nggak mau kolaborasi dengan pihak Disney untuk saat ini. Jadi ya udah, untuk Project Moon Knight tidak akan dikerjakan kembali untuk season keduanya. Ada, padahal Pak ya di adegan itu ya, gue ketika lihat anjir Jack Lockley udah muncul. Dan padahal mengenai shot-shotnya, bagaimana bentuk revealingnya itu mahal loh Pak, mahal banget. Dalam segi bentuk naskahnya, tektokannya, bahkan mau revealingnya itu pelan-pelan dan juga gak maksa. Itu yang gue suka Pak, makanya ya sayang banget Pak, Moon Knight sebuah bentuk project MCU yang sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Tapi ya, ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Moon Knight sepertinya akan bergabung kepada proyeknya Midnight Suns, yang dimana katanya Marvel sedang mengembangkan proyek Midnight Suns yang satu ini. Katanya ya, kacau. Kadang tuh ya, yang kita butuhkan bukan kopi yang ribet, tapi kopi yang rasanya enak, aromanya dapat, dan gak bikin perut kaget. Ini dia, White Coffee Luwak. Rasanya lembut banget, creamy, tapi kopinya masih kerasa. Yang paling gua suka, ini gak pahit dan gak bikin asam di lambung. Kalau kamu tipe pengen ngopi enak tambah ribet, White Coffee Luwak ini wajib kamu cobain. Sekali coba, susah balik ke yang lain. Yang ketiga adalah film Thor Love and Thunder, yang dimana di bagian adegan post scene-nya ada adegan si Hercules. Ada sebuah adegan ketika si Zeus akhirnya mengutus anaknya Hercules untuk membunuh Thor. Oke ya. Jadi mana pas itu ya semua para fans juga marah kepada film Thor keempat ini karena hasilnya juga sangat memuakkan banget. Tapi untungnya film itu diselamatkan oleh aktor sekelas Christian Bale, mantan pemeran Batman zaman-zamannya Christopher Nolan dulu Pak ya. Dan gue harus akui Pak, itu film merupakan sebuah film paling jelek banget di MCU. Kacau. Anjilah Thor gua yang merupakan God of Thunder paling perkasa di Marvel Universe dibuatkan jadi kayak badut banget di MCU. Bodoh amat lah ya. Maka pada akhirnya untuk adegan post credit ini sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali. Tapi
Gua mendapatkan sebuah bentuk rumor yang mengatakan kalau Thor kelima sedang dikerjakan oleh pihak Marvel Studios, oke? Dan katanya tone untuk film Thor kelima ini akan dibuatkan jauh lebih serius. Dan katanya Taika Waititi udah tidak akan bekerja untuk mengerjakan film Thor kelima ini, Pak ya. Yang dimana film ini akan dikerjakan oleh sutradara lain, oke ya? Tapi lagi-lagi kita nggak tahu bagaimanakah adegan ini akan dilanjutkan ke depannya. So far ya gue tunggu banget sih. Dan please ya, mengenai film Thor kelima jangan pernah dibuatkan komedi lagi, please. Ini adalah Thor, Pak ya. Ini adalah Thor yang merupakan God of Thunder paling perkasa di Marvel. Dan lo bikin ngejokes begitu, ya elah, kacau sih Pak. Makanya aduh, kacau sih. Nextnya ada filmnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang dimana ada sebuah adegan ketika Clea menjemput Doctor Strange di jalan kota New York, yang dimana Clea mengatakan kalau penyebab incursion terjadi itu karena akibat si Doctor Strange yang sudah menjelajah ke berbagai macam multiverse di film tersebut, yang dimana akhirnya Clea ini mengajak Doctor Strange untuk pergi ke Dark Dimension, oke? Dan sampai sekarang itu adegan juga masih menggantung, Pak ya, dan belum ada sequel sama sekali. Dan bahkan ada sebuah rumor yang mengatakan juga kalau film ini akan berlanjut kepada filmnya Doctor Strange yang ketiga yang berjudul Time Runs Out. Tapi lagi-lagi ya, sampai sekarang itu project masih belum ada kelanjutannya. Padahal ya gue pengen tahu bagaimana bentuk dampaknya incursion seperti apa, ya kan? Bagaimana bentuk pertabrakan semua multiverse seperti apa sebelum hal itu akan dilanjutkan kepada filmnya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. Kan gitu kan ya? Tapi sampai detik ini itu project tidak pernah titis kembali, oke? Bahkan Clea aja cuman muncul kepada satu film doang. Kasian banget ya, aduh. Kacau. Aduh, ya nggak tahu lagi Pak ya. Gue juga bingung. Kemudian nextnya ada adegan post credit juga di bagian film Eternals, yaitu adalah adegan si Black Knight alias Dan Whitman, yang dimana akhirnya dia menemukan sebuah pedang sucinya dan tiba-tiba ada Blade Daywalker yang berada di belakangnya yang disuaranya oleh si Mahershala Ali, Pak. Dan sampai sekarang itu adegan juga masih menggantung dan belum ada sequelnya sama sekali, ya. Yang dimana Black Knight diperankan oleh Kit Harington yang merupakan aktor mantan serialnya Game of Thrones loh. Ya ampun, ya udahlah ya, makanya pas gua ketika tahu Black Knight akan muncul saat itu ya, gue juga bersemangat dong. Akhirnya untuk era MCU yang bertema supernatural akhirnya akan diangkat kepada MCU Multiverse Saga. Tapi sampai sekarang selama 4 tahun lebih itu project tidak pernah ada sequelnya. Ya doh. Bahkan Blade, Pak, oke, project film Blade aja sampai sekarang juga masih mengalami permasalahan untuk naskahnya. Gonta-ganti terus mengenai semua plot skripnya, bahkan sutradaranya semuanya nggak cocok, men. Maka pada akhirnya project ini akan di-pause oleh Kevin Feige. Kacau, Pak. Makanya ketika Black Knight akan muncul, wah itu sebuah bentuk tema yang gokil banget, Pak. Bahkan di komik Marvel aja, dia merupakan tokoh Marvel paling ancient dan untuk kostumnya sangat gokil banget, men. Wah, Black Knight. Ya, nggak ada, ya sudahlah. They will take. So let's stop wasting time. All of us. Kemudian nextnya ada adegan untuk post creditnya Ant-Man and the Wasp Quantumania yang katanya mantap itu, Pak ya. Yang dimana gue menemukan sebuah adegan ketika ada para varian Kang the Conqueror akhirnya mereka berkumpul ke Citadel End of Time. Yang dimana gue juga paham sih kenapa adegan itu akhirnya udah hangus seketika, karena harusnya project itu akan berlanjut kepada projectnya Avengers The Kang Dynasty sebelum pada akhirnya project itu akan digantikan kepada projectnya Avengers Doomsday. Karena apa? Karena aktornya udah random duluan, yang dimana akhirnya aktornya Jonathan Majors udah kena kasus hukum dengan pasangannya, Pak, sehingga pada akhirnya Marvel dan juga Disney langsung pecat dia, Pak, langsung dipecat. Jadi ya saat itu dari pihak Marvel akhirnya mereka memutuskan untuk mengangkat villain baru selain Kang the Conqueror, yaitu adalah Doctor Doom yang resmi akan diperankan oleh Robert Downey Jr. Oke ya, seperti itu ya. Jadi ya saya banget, Pak, mengenai adegan Kang yang sebanyak itu akhirnya sudah tidak dianggap lagi. Tapi sepertinya mengenai plot hole itu ya
mungkin akan diperbaiki kepada filmnya Avengers Doomsday, yang dimana para fans Marvel udah berteori kalau sepertinya ada sebuah adegan ketika Dr. Doom itu akan menghancurkan dan juga membunuh semua para varian Kang di dimensi tersebut sebagai bentuk penutupan arc untuk kisahnya Kang the Conqueror di MCU Multiverse Saga ini Pak ya. Tapi lagi-lagi ya, kita nggak tahu bagaimanakah adegan lanjutan dari project tersebut. Bahkan bisa dibilang Quantum Mania juga sangat dibenci juga oleh para fans karena ada banyak banget plot yang bisa dibilang cukup agak maksa, dan CGI juga aduh ampun Pak, CGI ya Pak, aduh apalagi modoknya ya. Aduh, kacau. Oke, tadi itu merupakan sebuah beberapa adegan post-credit scene yang gak pernah ada kabarnya di MCU Multiverse Saga ini Pak ya. Jadi sekali lagi ya, mengenai di era MCU Multiverse Saga emang ada banyak banget permasalahan di bagian ide kreatifnya, animasinya, bahkan kerja tayang, semuanya juga sangat kacau banget memang. So far gue berharap sih ya, mengenai semua adegan yang plot hole ini mungkin saja ada sebuah bentuk pembahasan dikit di filmnya Avengers Secret Wars ya. Kalau misalkan dari pihak Marvel juga masih mengcanonkan mengenai semua project-project MCU yang masih bolong ini Pak ya. Waduh ya, kacau banget Pak ya. Tapi ini sebuah bentuk penggambaran aja bahwa MCU juga pernah random di masa-masanya Pak ya. Jadi so, waduh kacau. Tapi ya, gue bisa cukup berpikir kalau sepertinya semua hal ini akan dibahas ke filmnya Avengers Doomsday, bahkan sampai kepada Avengers Secret Wars. Semoga aja ya, semoga aja. Kacau Pak, aduh. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai semua adegan post-credit scene yang udah gue breakdown di video ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Atau mungkin buat kamu-kamu yang punya teori lain atau mungkin punya argumen lain, monggo, oke? Tuliskan sekarang di kolom komentar di bawah, oke ya? Mantap. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.